materi yang hadir pada malam hari ini, Bapak Fitri Perdana Eskom, serta yang saya banggakan seluruh mahasiswa D1 gelombang kelima yang hadir di kesempatan malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, perkuliahan gelombang kelima. Mudah-mudahan langkah kita setelah menyelesaikan sholat taraweh semakin kita bersemangat untuk mengikuti perkuliahan malam hari ini. Bapak dan Ibu, marilah kita buka kegiatan perkuliahan malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, supaya tidak terlalu malam, Pak ya, kita langsung saja untuk sesi malam ini kepada acara inti. Dan seperti biasa dimohon kepada Bapak dan Ibu sekalian ketika dosen sedang memberikan materi, mohon speakernya dimatikan dulu. Baru nanti pada sesi tanya jawab dibuka. Baik Bapak dan Ibu, kita ikutin perkuliahan malam hari ini dengan dosen yang akan memberikan materi, Bapak Fitri Perdana Eskom. Materi yang disampaikan tentang akupuntur. Pada waktu itu, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Main apaan sih? Udah dua nyuci, itu juga dari balik. Sudah bisa dimulai, Pak Asep? Dipersilakan, Pak. Speakernya belum dibuka, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fitri kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan Siap sehat belajar. semuanya. Alhamdulillah siap juga ya belajarnya. Siap. Kalau gitu kita mulai belajar hari ini. Saya terus terang kemarin tuh sempat lupa kita belajar apa ya terakhir ya. Terus tadi saya tanya kata sampai dengan pengantar meridian kalau saya nggak hilaf ya. Betul ya, Sepertinya pengantar sampai meridian. situ. Baik, kalau di pengantar meridian teman-teman ada yang masih ingat? Pengantar meridian itu mempelajari mengenai apakah? Apa sih meridian itu? Masih ada yang ingat? Yuk. Don't forget. Jalur apa namanya itu? Jalur Saraf. jalur saraf. Waduh. Jalur berjalannya. Jalur cairan kata Pak. Siapa tadi Panton? Apa Pak Jenal? Jalur jalur energi. Jalur mengalirnya di seluruh tubuh. Di seluruh tubuh. Oke. Sebentar ya. Oke. Berarti teman-teman masih ingat bahwa adanya jaring atau jalur yang seperti jaring dari atas ke bawah vertikal atau kiri kanan horizontal yang menjaring tubuh kita, yang dimana dia berjalan adanya chi di sana, ya. Jadi definisi daripada meridian, kira-kira ada yang masih ingat definisinya? Jadi ada saluran di seluruh tubuh kita yang mengaliri chi dan xie. Ya. Jadi kalau mungkin di dalam medis kontemporer kita tergambarnya adalah seperti
aliran darah dalam tubuh kita. Ada yang lewat nadi, ada yang lewat vena, ada yang lewat kapiler-kapiler, ya. Nah, di situ kita mengenalnya adalah bukannya aliran darah atau syaraf atau yang lainnya, tapi kita mengenalnya dengan nama meridian atau Qingluo. Ya, Qingluo. Jadi kalau definisinya sudah tahu bahwa itu adalah ada dalam tubuh kita seperti globe yang ada garis-garis dari atas ke bawah, dari samping kanan ke samping kiri atau sebaliknya, maka tugasnya apa sih fungsinya daripada meridian ini? Ada yang ingat fungsinya? Membuat apa? Menghubungkan permukaan tubuh dengan organ, menghubungkan organ dengan organ, menghubungkan organ dengan panca indera, menghubungkan organ dengan jaringan-jaringan penunjang lainnya, jaringan penunjang satu dengan penunjang lainnya, sehingga tubuh kita jadi bisa berdiri jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, kalau udah jadi satu kesatuan ini baru dinamakan tubuh. Tadinya hanya terdiri dari jaringan-jaringan yang dibangun, disambung. Makanya nanti setelah ini kita akan belajar yang namanya terlihatnya hubungan antara organ dengan organ dengan panca indera gitu ya, organ dengan jaringan penunjang lainnya gitu. Nah, jadi bersimultan kalau Bapak Ibu lupa meridian yang kemarin, coba dilihat kembali dari sisi apa itu meridian, apa fungsinya, kemudian dia itu yang melewati apa saja, ada berapa meridiannya. Total meridian ada berapa Pak Bu yang kita pelajari? Ada? 12. 12, terima kasih Pak Anton ya. Ada yang bisa sebutin? Berurutan dari tangan, kan kemarin kan ada dari tangan, dari dada ke tangan gitu ya. Dada ke tangan, ya paru, tangan ke Kepala. kepala ke Kaki. kaki ke Tangan. ke dada, Ke dada. ke dada ya. Makan tap ayam mana? Nah, kemudian setelah itu jadi berhubungan, nah kita baru bisa lihat nih apa nih hubungannya gitu kan. Dia adalah tempat jalan Qi dan Xie, berarti makanan-makanan, sari-sari makanan, Qi yang lewat, darah yang lewat situ semua gitu ya. Nah, jadi jangan sampai lupa tuh, makanya nanti ada meridian paru-paru, meridian usus besar. Nah, itu masing-masing ada meridiannya yang saling menghubungkan gitu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari, membahas sama-sama mengenai kalau titik usunya sudah masuk belum ya? Kalau kemarin di meridian sudah masuk hukum pergerakan 5 unsur yang titik usu? Belum masuk ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar salah satu cara atau prinsip dalam melakukan terapi menggunakan titik usu, ya, menggunakan titik usu. Coba kita lihat ya, ini kita sudah bisa share screen ya Pak ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Kita akan mempelajari mengenai hukum 5 unsur. Oke, kita mulai ya. Hukum pergerakan 5 unsur. Kalau ada yang nggak ngerti, tolong ditanyakan langsung ya. Kalau nggak, ini jadi PR lagi nanti. Kalau nggak, ditulis di meeting chat. Nah, ini gambarnya 5 element saya ambil dari internet. Bapak Ibu, dari warna-warna ini semuanya, ini ada terlihat bulatan besar dulu pertama ya.
warna hijau, warna merah buatan besar, warna kuning, warna putih, warna abu-abu, gitu ya. Kita lihat yang pertama, warna hijau ini adalah warnanya unsur apa? Unsur, ada yang tahu, masih ingat? Kayu. Kayu ya. Kalau di bahasanya betulnya adalah mu atau pohon. Pohon. Mu. Nah, ini kita harus hati-hati ngomong nih. Pak, nanti betulin saya kalau salah ngomong ya, Pak. Saya agak belajar nih, Pak. Oke, ini ya. Kemudian dia jalan, hukumnya hukum apa nih ya? Kalau hukumnya ke sini nih, menghidupi, membatasi, atau menghina. Ada yang masih ingat? Menghidupi, baik ya. Ini adalah hukum menghidupi. Kayu menghidupi, warna merah ini Api. merepresentasikan warna api unsurnya. Baik. Oke, kemudian dari api ke unsur warna kuning, tanah ya, tanah. Ini jangan sampai ada yang lupa ya, ini kan dari awal kita udah belajar ya. Kemudian dari tanah kita pindah ke warna putih. Ya. Logam. Unsurnya logam, baik. Dari logam menghidupi unsurnya Air. Kemudian dari air kita masuk ke unsur ke kayu kembali, ya. Nah, di dalam masing-masing bulatan besar ini terdapat minimum 5 unsur lainnya. Ini menggambarkan bahwa di dalam kayu atau mu atau pohon ada api, ada tanah, ada logam, ada air. Demikian juga yang lainnya kecuali pada api, karena api dilambangi oleh 4 meridian. HT atau heart dan usus kecil, ya. Kemudian perikardium dan tripemanas, ya. Ada 2 ya, perikardium dengan tripemanas. Nah, dari sisi ini kita sudah tahu nih masing-masing unsur mempunyai perwakilan lagi unsur-unsur yang sama di dalamnya. Paham sampai sini ya? Oke, saya contohkan yang kayu. Bila ada unsur di dalamnya yang 5 ini, yang hijau, merah, kuning, putih, dan abu-abu, maka bila warnanya sama dengan bulatan besarnya dinamakan titik pribadi. Oke. Berarti di dalam unsur kayu diwakili oleh 2 meridian, yaitu liver dan kandung empedu, itu mempunyai titik pribadi pada liver 1 dan GB41. Oke, ini adalah titik pribadi dari masing-masing meridian. Jadi kalau ditanya meridian liver, titik pribadinya adalah liver 1 pada kandung kemih nomor 41. Warnanya sama dengan warna bulatan besar. Demikian juga yang berwarna merah, maka yang berwarna sama dengan bulatan merah besarnya itu adalah titik pribadi. Demikian juga yang terakhir yaitu yang warna kuning, titik pribadinya warna putih, titik pribadinya warna abu-abu. Ya. Nah, nanti kita akan melihat yang mana namanya titik pribadi dan mana ada titik ibu, titik anak, ya, titik he. Jadi kita lihat ya. Nah, jadi prinsipnya adalah masing-masing daripada meridian mempunyai titik yang berunsur dari unsur di luar juga meridian bersangkutan. Nggak ada yang bingung ya? Kita teruskan. Anda harus ingat yang mana yang menghidupi, mana yang membatasi, ya, mana yang menghina. Menghina kebalikan membatasi. Kalau menindas
2 kali garis membatasi. Kalau yang namanya menindas 2 kali membatasi. Kalau membatasi hanya 1 garisnya, kalau membatasi 2 garisnya. Kalau menghina kebalikan dari membatasi. Ya, harusnya air membatasi api, tapi dihina oleh api, api yang menghina air. Oke, kita lanjutkan. Definisi titik usu adalah titik akupuntur yang terletak dari ujung jari ya sampai jari tangan sampai dengan lipat siku. Dari tangan sampai lipat siku. Dan dari ujung jari kaki sampai lipat lutut. Ya. Jadi jangan dicari kemana-mana. Hanya dari ujung jari tangan sampai dengan lekuk siku dan ujung jari kaki sampai dengan dengkul. Ya. Ada simbolnya. Ya. Simbolnya 5 unsur tadi. Ada kayu, ada api, ada tanah, ada logam, ada air. Ya. Disebut namanya cing atau well atau sumur, ya. Kemudian ying atau spring atau sumber mata air, atau su atau stream atau aliran atau arus, cing river atau sungai, dan he atau sea adalah laut. Ya. Jadi dari awal ya ada sumur atau ada sumur di dalamnya ada sumber mata air ya, dia keluar harus ada arusnya ya, dari sumur mata air tadi keluar masuk ke dari rumah-rumah, dari sumur-sumur rumah-rumah masuk ke gang-gang kecil ya, masuk ke got-got masuk ke kali masuk ke sungai akhirnya berujung ke laut. Jadi kalau Anda imajinasikan bahwa perumpamaannya seperti rumah kita ada di komplek itu ada orang yang menggunakan air sedang mandi, maka air mandi bekasnya itu akan masuk ke saluran kotoran ke mungkin daerah tempat penyimpannya atau septic tank atau apa jenisnya, kemudian masuk ke got masuk ke kali-kali kecil masuk ke sungai masuk ke laut, gitu ya. Nah, itu definisinya. Nah, kemudian pembacaan prinsip dari organ itu dibagi menjadi 2, organ Chang dan organ Fu. Cara membacanya yaitu bila mana kita membicarakan organ Chang, maka kita membicarakan organ itu cyclingnya atau perputarannya dimulai dari kayu. Kayu, api, tanah. Gitu ya. Kayu, api, tanah, logam, air. Air. Nama disingkat Katla. Oke. Makanya nge-gym. Disingkat Katla. Oke. Kemudian kalau organ Chang, ya, Chin-nya atau Qing-nya itu diawali dengan kayu pasti. Setiap organ Chang. Organ Chang mana aja, Cak? Semuanya, Bu, Pak. Nggak usah pilih-pilih organ Chang mana. Oke. Kemudian kalau organ Fu, Chin-nya atau Qing-nya itu pasti diawali dengan unsur logam. Berarti di organ Fu, titik pertama usu, ya, itu pasti bersifat logam. Oke. Maka dari logam putarannya kepada air, kemudian kepada kayu, ke api, ke tanah. Atau disingkat lakat. Sampai sini ada yang bingung? Baik, alhamdulillah nggak ada yang bingung. Oke, kemudian
kita masuk ke halaman berikutnya. Organ Chang, Jin Ying Su Jing He, ya tadi, ini pasti berunsur, apa tadi berunsur apa ini Jinnya? Kayu. Kayu, ya, berunsur kayu. Itu dia ya. Kemudian dia berunsur api, seterusnya tanah, logam, air. Jadi cara bacanya kalau organnya berapa nih? Chang. Katla atau lakat? Katla pasti. Kayu, api, tanah, logam, air. Ini sifat titiknya. Unsur daripada titiknya. Ya. Nah, unsur-unsur titik ini nanti Anda bayangkan seperti yang di atas tadi. Ada yang menghidupi, ada yang membatasi, ada yang menindas, ada yang menghina. Nanti akan kelihatan nih dari ciri-ciri orang itu siapa sih yang terhina, siapa sih yang tertindas, gitu ya. Siapa sih yang ekses, siapa yang defisien. Oke. Kemudian kita lihat kalau organ Fu, kalau yang Qin-nya berarti unsurnya apa? Logam. Logam. Berarti kalau gitu yang pertama Qin adalah logam, kemudian air, kayu, api, tanah. Maka disingkat lakat. Titik ini sama, ada unsur-unsurnya seperti tadi di atas, menghidupi, membatasi, menghina, menindas. Ya, kalau kita ngomong organ Fu. Sampai sini oke ya. Indikasi titik usu. Titik usu yang pertama adalah titiknya Jing atau well atau sumur tadi. Indikasinya adalah membersihkan panas berlebih, terutama bagian atas meridian. Nah, meridian itu bagian atasnya adalah epidermis, ya kulit bagian bawah kulit. Ya. Mengatasi rasa penuh di perut, terutama di bawah jantung atau epigastrik. Ya. Nah, kalau misalnya Anda ada indikasi hal seperti 1, 2, 3 ini, maka Anda bisa menggunakan titik usu yang titik Qing-nya atau well-nya atau sumur. Misalnya yang banyak nih mengatasi rasa penuh di perut, terutama di bawah jantung, epigastrik, ya kan? Kalau epigastrik kita lihat siapa yang melewati daerah epigastrik tersebut. Nah, kemarin tuh pelajarannya, siapa yang lewat di daerah dekat tempat eneknya perut, ya? Itu siapa? Dari situ Anda bisa tusuk titik Qing well-nya. Ya. Titik Qing-nya bisa ditusuk. Oke. Bangkitkan kesadaran. Bu Susi kedengaran. Bu Susi kalau mau tanya silahkan. Mungkin mau tanya Bu Susi? Enggak ya? Oke. Kemudian yang kedua adalah indikasi titik usu, yaitu titik ying atau spring atau sumber mata air. Sumur, ada sumber mata airnya. Kemudian indikasinya adalah membersihkan panas, baik kelebihan atau kekurangan. Anda perhatikan ya, ini titik kalau pakai yung atau ying, ini adalah titik yang otomatis. Banyak orang menggunakan titik ini untuk berhati-hati, ya, membersihkan panas baik kelebihan atau kekurangan. Jadi Anda boleh tusuk bila mana dia kondisinya kelebihan atau kekurangan panas. Terapi yang berhubungan dengan meridian yang dan dapat memperbaiki gangguan organ Chang jika dikomunikasikan dengan titik Su stream. Berarti Ying dengan Su. Ya, abis ini kita ngomong Su stream. Berarti kombinasi titik Ying dengan titik Su itu membantu memperbaiki gangguan organ Chang. Oke. Selanjutnya, ini adalah Su.
arus. Badan terasa berat atau sakit linu pada persendian, mengatasi gangguan organ Chang terutama pada meridian yin. Ya. Dipakai organ titik Su-nya. Kemudian titik Jing atau river untuk batuk, panas dingin atau demam, sakit yang berhubungan dengan suara, sakit yang berhubungan dengan tendon dan tulang, gunakan titik Jing. Oke. Kemudian titik He melancarkan saluran Qi, energi seperti diare, perut kembung, punggung terasa kaku, sakit yang berhubungan dengan organ Fu, sakit yang berhubungan dengan kulit. Indikasi umumnya seperti ini. Oke. Jadi diingat-ingat ya indikasinya. Mana titiknya? Ini titiknya. Nah, meridian yin. Maaf, sebelumnya ada pertanyaan sampai dengan sini? Tidak ada ya. Baik, saya teruskan. Ini adalah titiknya. Meridian yin kita ada paru, ada jantung, perikardium, limpa, ginjal, hati. Ya. Nah, di sini ada unsur kayu, unsur api, unsur tanah, unsur logam, unsur air. Ya. Nah, nanti Anda bisa lihat di sini paru-paru ya. Ternyata titik Qing-nya ada pada LU11. Teman-teman sudah download semuanya ya? Aku Point Index. Sudah. Ada yang belum kah? Kalau yang belum, saya sarankan untuk download ya. Aku Point Index-nya segera. Nah, Saya belum. ayo, silakan Tewi di-download. Nah, kemudian Sausang, LU11, kemudian LU10, Yiji, kemudian ada Su atau tanah, Haiyan, ada Qing logam, Qing Qi, kemudian He air, Qi. Ya. Nah, 11, 10, 9, 8, 5. Qin, Ying, Su, Qing, He. Ya. Indikasinya kayak apa tadi? Ya, itu tadi yang halaman ini tadi indikasinya. He-nya kayak apa? Su-nya, Qing-nya kayak apa? Su-nya kayak apa? Qin-nya kayak apa? Ya. Ying-nya kayak apa? Ini dia. Menggunakannya gimana, Pak? Ya, lihat kasusnya. Kasusnya siapa ini? Ya, kasusnya paru-paru, sesek. Kalau sesek kira-kira diapain? Kalau secara logika, kalau sesek itu terhambatkah atau tidak terhambatkah pernapasan? Terhambat. Terhambat, berarti harus diapain? Dilonggarkan. Dilancarkan ya. Dilancarkan ya. Kalau dilancarkan, berarti kira-kira kalau menurut Ibu Bapak pakai titik yang apa nih yang cocok? Titik He. Titik He, oke. Ibu Biar siapa lancar. tadi? Tadi Ibu titik apa Bu? Titik He, Bu siapa tadi? Wiwi. Bu Wiwi. Ah, Bu Wiwi titik He. Siapa lagi? Ada lagi? Masukannya? Tuh titik He tuh. Ya, titik He. Boleh nggak pakai titik He? Salah. Enggak juga. Masa? Ini kan ada juga melancarkan saluran Qi energi. Iya. Betul ya? Nah, ada lagi yang lainnya? Kan itu paru-paru ya. Iya, kan ini kita baru ngomong titik apa indikasi titiknya dulu. Oh iya. Jadi pakai He boleh. Atau pakai apa lagi? Su. Ya, Pak ya. Jin. Kenapa Jin, Pak? Paru-paru sausang. Paru-paru sausang. Kalau titik Sin, berarti Bapak membicarakan soal membersihkan panas, mengatasi rasa penuh di perut, membangkitkan kesadaran. Ini indikasinya.
Sedangkan indikasi tadi yang saya katakan sesak nafasnya misalnya, berat nafasnya. Ya. Kira-kira Lah. ada yang bisa kasih masukan lain? Titik yang. Titik yung. Yang. Nah, kenapa titik yung? Bu? Karena sesak itulah. Karena perutnya enggak situ. Enggak, kita nggak usah ngomong pada organ dulu. Kalau kira-kira kasusnya sesak nafasnya, berat nafasnya deh, berat nafasnya. Berarti itu ada yang lancar atau nggak lancar? Nggak lancar. Nggak lancar. Berarti harus diapain? Dilancarkan. Dilancarkan. Untuk dilancarkan kira-kira yang cocok nih titik mana lah? Antara Chin, Yung, Su, Panas sih Yung. Oke. Berisik. Tolong Bapak Ibu yang tidak berkepentingan di mute dulu ya. Kalau terpotong-potong nanti Anda bisa nggak bisa. Karena ini Anda harus butuh pemikiran dan logika standar ya. Misalnya kalau saya ambil titik H tadi kata Bu Wiwi, kemudian saya campur dengan titik berunsur bernama Su ya. Su dengan kayak gitu ya. Pak Anton bisa tolong di-mute dulu, Pak. Ya, tolong di-mute dulu. Kalau misalnya mau ngomong baru di-unmute ya. Titik H saya ambil, titik Su saya ambil. Kenapa? Su ini kan aliran, tadi arus. Titik H kenapa? Karena indikasinya melancarkan saluran Qi. Ya. Kalau kita bareng sesak itu seperti orang sulit bernafas, maka harus dilancarkan. Salah satunya dengan cara melancarkan Qi-nya dan kemudian jalanan daripada arus tadi dilancarkan. Sampai sini tergambar kira-kira Bapak Ibu? Saya kasih contoh satu lagi ya, misalnya kayak seperti ini perut kembung. Kalau perut kembung ini prinsipnya energinya lancar atau bertumpuk, terkumpul. Bertumpuk. Terkumpul. Tidak lancar. Tertumpuk, terkumpul dia. Ya. Maka caranya adalah mengambil titik H. Untuk apa? Melancarkan saluran Qi-nya. Untuk lancarkan. Iya, betul, Pak. Prinsipnya begitu. Untuk batuk, panas, dingin, atau demam, ambil titiknya titik Qing. Berhubungan dengan suara, titik Qing. Indikasinya dulu, Bapak Ibu. Nanti kalau soal di organ mana, ya jelas. Kalau misalnya Ibu masalah dengan perut, ya organnya organ lambung lah, atau organ limpa lah. Ya kan? Oh, iya, Cuma tinggal titik yang indikasi mana yang mau diambil. Kalau urusan batuk, pernapasan, Ibu pasti ambil titiknya paru-paru lah. Bapak Ibu kan? Benar apa benar kira-kira? Betul. Nah, itu Paru-paru. masa diambilnya jantung misalnya gitu ya. Iya, betul. Berarti titik LU ya, Pak? Kalau kasusnya itu. Kalau kasusnya itu ya. Cuman Ibu ngambil titik indikasi apa? Indikasi Qing kah? Yin kah? Su kah? Qing kah? He kah? Gitu. Iya, Ya. iya. Dilihat kasusnya. Nah, ini indikasi dasar. Indikasi dasar. Lihat di Qing dari dikatakan fungsinya nyeri epigastrik, suhu badan di bawah tuh ya. Berat badan, kemudian batuk, sesak, meriang, diare, mual, ranci, meridian kacau, pakai titik ini. Di bawahnya ada tuh fungsinya. Gitu. Ya. Kalau misalnya dia suhu badannya panas atau dingin, ambil titik Yin aja. Kan itu titik yang otomatis. Badannya berat, malas bergerak,
indikasinya dikasih ini, su stream. Batuk, sesak, meriang, bisa pakai cing, bisa pakai he. Meridian kacau bukan hanya mampet ya, tapi berbalik. Meridian kacau itu bukan hanya mampet, tapi berbalik dia. Harusnya turun, dia naik ke bawah. Contohnya mual, muntah, itu berbalik cinya. Sendawa, Good. GERD, Good. boleh. Good. Ya. Oke. Demikian juga yang meridian yang sama, batuk, sesak, meriang, diare. Ya, pakai titik yang ini ada indikasi-indikasinya. Oke. Nanti dilihat siapa yang punya masalah nih. Masalahnya punya siapa? Punyanya si air kah? Punya si kayu kah? Api kah? Gitu ya. Jadi kita lihat masalahnya ada di mana. Baru kita ambil titiknya. Gitu. Masing-masing misalnya mempunyai indikasi. Ya. Nanti dilihat. Bukan berarti gara-gara kandung kemih orang nggak bisa meriang. Bisa. Bukan nggak mungkin gara-gara lambung, ya Anda bisa batuk. Mungkin. Ya. Karena jalur energinya kan bercabang, ya, menghubungkan antar organ. Walaupun Anda akan mengambil pertama adalah paru. Nah, di sini kebutuhannya adalah Anda harus mampu mendeteksi problemnya. Siapa nih dengan ciri-ciri apa? Nah, itu nanti ada di fenomena organ. Kalau ciri-cirinya begini, badannya kurus, ini begini, makannya banyak, saya gitu ya. Pupnya sedikit, bentuknya begini, gitu. Kasusnya tuh ini, gitu. Nah, ini sekarang kita ngomong soalan titik usu dulu, ya. Kemudian di titik usu ini, Bapak Ibu nanti di print, ya, di print, dipajang deh tuh titik Chin Yung Su Ching He-nya, ya, supaya apal nih paru-paru LU 11 10 9 8 5. Kalau bisa pakai Sausang Yi Chi Tai Yen Ching Chi Chi Si, gitu ya. Chong, kemudian Sofu, Senmen, Ling Tao, Sohai. Namanya kalau bisa, karena kalau misalnya di nama, kalau orang-orang yang mungkin seperti Pak Rudi paham artinya, maka dia akan tahu fungsinya. Gitu. Dan di dalam Anda punya Akupoint Index, kalau nggak salah ada ya arti ya. Saya udah lama juga nggak lihat-lihat nih. Akupoint Index kalau saya nggak salah ada. Ya, Akupoint Index, misalnya kita ngomong nomor 11-nya adalah Sausang, itu artinya Sau ketidakdewasaan Sang salah satu dari 5 suara berkaitan dengan logam. Sau berarti kurang, ya, kurang berarti gitu ya, atau tidak begitu berarti. Paru berkaitan dengan logam di 5 elemen, dan untuk suara Sang dalam 5 suara. Ini adalah titik terakhir meridian paru-paru di mana Ci kurang. Artinya di sini berhubungan dengan suara. Kalau orang suaranya udah mulai srek-srek gitu ya, ambil titik ini. Suaranya kayak orang penyanyi-penyanyi kurang power tuh. Itu salah satu yang ditusuk adalah LU 11. Kurang suara, kurang melenting gitu ya. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Kita lewat ya. Titik ibu, pribadi, anak. Kalau tadi titik pribadi sudah tergambar ya, yaitu titik yang mempunyai unsur sama dengan unsur meridiannya disebut titik pribadi atau horary point. Kalau tadi warnanya sama dengan titik yang bulatan besarnya ya, unsur besarnya.
Kan di dalam satu unsur ada unsur-unsur lain, 5 unsur lainnya. Nah, itu kalau warnanya sama atau unsurnya sama, maka dinamakan titik pribadi. Yang mendahului atau sebelumnya atau di atasnya dinamakan ibu. Ya, misalnya saya pribadi, maka di atas saya adalah ibu, di bawah saya adalah anak. Ya, gampangnya begitu. Jadi kalau saya adalah titik pribadi, maka di atas saya, sebelum saya itu pasti titik ibu. Di bawah saya itu pasti titik anak. Saya adalah pribadi. Maka untuk melakukan tonifikasi, saya harus melakukan trigger di ibu. Supaya ibunya ngasih ke anak. Oke. Kalau saya ingin sedasi, maka saya harus mengambil titik anak. Ya. Kalau motonik titik ibu, kalau sedasi titik anak. Nah, yang mana itu? Mari kita lihat sama-sama nanti ya. Bila suatu organ atau lemah, maka kuatkan ibunya. Misalnya organ saya tadi kayu, misalnya gitu ya. Misalnya saya organ kayunya misalnya liver. Ya. Kayu, ibunya kayu siapa? Yang sebelum kayu? Api. Sebelum kayu. Air. Air ya. Air. Maka kalau saya kayu, saya dalam kondisi lemah atau maka kuatkan ibunya. Maka airnya dikuatin. Oke. Sebaliknya, bila saya ekses ya atau maka saya harus dilemahkan. Caranya ambil anaknya. Anaknya kayu siapa setelah kayu? Api. Api. Maka yang diambil adalah titik api. Kalau saya organ cang, unsurnya kayu, berarti saya organnya apa? Kalau saya organ cang, unsurnya kayu, berarti saya organnya? Liver. Maka ibunya yang cang adalah? Ginjal. Maka anaknya yang cang adalah? Jantung. Sungguh cerdas, alhamdulillah. Ada yang nggak mudeng? Alhamdulillah mudeng semua. Khusus hubungan menghidupi ada klausa ibu sakit, anak bisa menderita. Atau anak sakit, ibu bisa menderita. Ya. Nah, itu klausa untuk khusus hubungan menghidupi. Ada lagi hukum istimewa. Maaf, saya ulang ya. Ibu sakit, anak bisa menderita. Misal saya adalah kayu. Kalau saya sakit, ya, maka unsur apa yang menderita? Kalau saya kayu, api. Baik ya, api. Kalau saya adalah kandung empedu, ya, berarti yang bisa sakit adalah anaknya siapa? Usus halus. Usus kecil ya, usus kecil atau usus halus. Usus kecil, small intestine. Ya, small intestine. Jadi kalau saya adalah kayu, unsur saya adalah liver. Bila saya sakit, maka anaknya yang menderita kemungkinan siapa namanya? Jantung. Jantung ya. Kan anak. Iya. Oke, anak. Ya, anak bisa menderita. Pak, bagaimana taunya anaknya menderita? Ada nggak keluhan pada jantungnya? Ada nggak ciri-ciri dia berkeluhan jantung? Kan anak bisa menderita. Pasti apa enggak?
Pasti. Pasti. Pasti apa enggak? Anak bisa menderita? Pasti. Pasti. Jadi gitu ya. Kalau anak sakit, ibu bisa menderita. Kalau anaknya adalah kayu, unsurnya, berarti ibunya siapa? Air. Air. Ginjal, Air. ginjal, ginjal. Ginjal. Ngomong unsur lu, Pak Anton. Kalau saya kayu, maka unsurnya adalah yang menderita Air. air, ibunya. Lambung. Lihat dulu, Bu. Bukan lambung ya, Bu ya. Ginjal, air. Ya, Air. air. Ya. Belum ginjal, Pak, belum. Air. Air ya. Kalau saya adalah kandung empedu, ya, saya adalah anak, maka yang menderita ibunya siapa? Hati. Kandung kemih. Kandung kemih. Kandung kemih. Kan ibunya di atas. Anaknya sakit. Iya. Ibunya menderita, Bu. Ibu yang sakit nih, ibu nggak bisa nyusuin anak. Nggak keluar air susunya. Menderita nggak anaknya? Iya, menderita. Nggak gitu cara ngelihatnya. Sama, anak sakit. Kepikiran nggak ibunya? Iya begitu, anak sakit. Yang kepikiran adiknya gitu, anaknya anak gitu. Ya enggak lah, ibunya biasanya. Apakah adiknya si anak akan menderita? Enggak, ibu pasti yang menderita. Kalau anaknya sakit, ibunya yang menderita. Kalau ibunya sakit, anaknya menderita. Nggak dapat apa-apa, nggak disusuin, nggak dikasih makan, nggak diurusin. Dong nggak? Gitu ya. Hukum istimewa. Hukum istimewa terjadi dalam hukum 5 unsur. Kedua unsurnya dalam keadaan si atau lemah, ya, yaitu, perhatikan ya, yang su jantung. Yang su jantung, berarti jantungnya kelebihan atau kekurangan yang? Kurangan. Kekurangan ya. Yang su-nya, yangnya su, ya, yangnya si, maksud saya, maaf. Yangnya si di mana? Di organ jantung, berarti kekurangan yang. Kondisinya panas atau dingin? Dingin ya. Bila mana jantungnya dingin atau kekurangan yang, maka demikian pula dengan ginjalnya. Maka jangan aneh kalau orang habis kena jantung atau habis cuci darah, udah lama sakitnya nyamber ke jantung atau sebaliknya. Kalau yang su ginjal, ya, habis yang su ginjal yang kena bukan yang su jantung, tapi yang si. Bila yang si ginjal, maka yang terkena adalah yang si limpa. Itu yang terjadi. Bila mana ginjal kekurangan yang, maka ada hukum yang dimana kondisinya akan, ya, yang si limpa. Limpa kekurangan yang. Jadi bukannya yang si ginjal jadi yang si jantung ya, enggak. Kalau yang si ginjal duluan yang kena limpa. Kalau yang si jantung yang terkena ginjal. Yang si jantung tidak pindah ke yang si ginjal. Tetapi habis yang si jantung, keluar yang si ginjal, maka bertelur yang si limpa. Jantungnya bermasalah, yang si, ginjalnya yang si, maka habis itu limpanya yang si. Gitu ya. Dok, di mute dulu, Dok. Oke. Sampai sini paham ya? Saya ulang, bila suatu organ si atau lemah, kuatin ibunya. Lihat siapa ibunya. Bila suatu organ kuat,
atau se lemahkan anaknya. Khusus hubungan menghidupi, ibu sakit, maka dilihat siapa nih anaknya, menderita nggak anaknya, cek anaknya, ada nggak isu-isu berhubungan dengan si anak. Misalnya anaknya organnya apa, lihat ada nggak kemungkinan dia sakit ke situ, ada nggak keluhannya. Jadi kalau Anda sudah belajar ini aja, Anda nggak tebak-tebak buah manggis dalam melakukan terapi. Gitu. Ya. Baik, kita lanjut. Paru-paru, ya. Yang pertamanya adalah Chin kayu. Pribadinya adalah sama, karena paru-paru unsurnya apa? Logam. Logam. Maka yang menjadi pribadi pasti logam. Siapa ibunya logam? Tanah. Tanah. Ya, ini ibunya. Siapa anaknya logam? Air. Air. Gitu ya. Mungkin dengan gambaran seperti ini udah mulai dong ya kelihatan. Oke. Usus besar. Kalau tadi paru-paru organnya Chang atau Fu? Cang. Chang. Kalau Chang, unsur pertamanya kayu ya. Titiknya berunsur kayu yang pertama. Ya. Pribadinya adalah logam, ibunya tanah, anaknya air. Usus besar. Chang atau Fu? Katla atau lakat? Lakat, karena dia logam yang pertama. Ya, logam yang pertama. Teman-teman tolong di-mute ya. Logam yang pertama. Kalau misalnya usus besar ini, ya, lakat, kemudian dia unsurnya adalah logam, maka pribadinya titiknya titik yang mana? Tanah. Saya ulangin ya, Bu. Ini usus besar, unsurnya apa? Logam. Logam. Maka yang saya tanya adalah titik pribadinya mana? Cing. Sin atau Cin, yang logam kan harus sama dengan logam. Maka bila mana dia berunsur logam, maka dia adalah titik pribadi. Nih dia titik pribadinya. Tuh. Oke. Titik ibunya yang mana? Ibunya air. Tanah. Tanah. Ya, ini ibunya. Maka anaknya adalah Air. air. Oke. Lambung. Lambung Chang atau Fu? Fu. Fu, katla atau lakat? Lakat. Logam. Berarti titik pribadinya harus berunsur logam. Maka titik pribadinya adalah Chin. ST45. Logam. Titik pribadi. Lambung bukannya tanah, Pak. Nah, itu makanya. Kok iya semua? Tuh, untuk satu ada yang benar tuh. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Lihat. Lambung, logam, unsurnya apa? Tanah. Berarti pribadinya adalah harus berunsur Tanah. Jangan ngantuk dong. Ya, dibotak-balik langsung hilang tuh satu orang doang yang enggak. Berarti karena lambung adalah berunsur tanah, maka pribadinya harus titik yang berunsur tanah. Ya, maka ini titik pribadinya. Anaknya mana? Api. Logam. Kok api? Logam kan ke sini di tandanya tuh. Oh iya. Kan muternya kan ke sini tuh. Cin. Logam, unsurnya logam.
Ya, Logam. itu anaknya logam, ibunya tanah. Ibunya api, maaf. Ibunya api. Ibunya api, ya. Pribadinya tanah, ibunya api, anaknya Logam. logam, ya. Ini lambung. Yo, lagi limpa. Limpa cang atau fu? Fu. Fu. Limpa Fu pu. ya. Fu ya, baik. Fu tadi katanya Pak. Cang. Oh, Cang. Oke. Cang apa Fu nih jadi ini? Cang. Udah nggak bisa kurang lagi nih. Cang atau Fu? Cang. 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 Cang ya. Cang. Kan padat. Padat. Padat berarti Fu. dia organ cang. Berongga Cang baru ya. fu ya. Nah, kalau lambung baru fu. Cang. Kalau cang, lakat atau lakat? Katla. Katla. Katla, ya. Kemudian unsurnya apa? Tanah. Tanah. Berarti pribadinya yang mana? Tanah. SP3. SP3. Tiga. SP3 pribadinya. Ada yang nggak mudeng sampai sini? Insya Allah mudeng. Oke. Kemudian anaknya siapa? Logam SP5. Logam SP5. Ibunya api. Api SP2. Ya, SP2. Gitu ya? Ya. Bila mana kasus si tanah ini bermasalah, lemah, maka si ibu dikuatin. Cari titik SP2-nya, lakukan tonifikasi. Apa ciri-cirinya? Limpa lemah. Nanti ya pelajarannya ada. Ya, limpa ini kalau kita udah belajar ya, limpa ini adalah Menteri Transportasi dan Transformasi. Transportasi dan transformasi. Makanan itu berubah menjadi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh, itu dikonversikan oleh si limpa, ditransformasikan oleh si limpa. Bagaimana makanan ikan tongkol balado itu menjadi tenaga dalam tubuh kita, menjadi unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bagaimana gulai otak itu menjadi unsur yang digunakan di tubuh kita, yang mentransformasikan. Logamnya ya. Kalau misalnya apa, Pak? Yang dikuatin bukan logam dong, ibu dong. Kan tanahnya yang bermasalah. Ya, betul. Kalau tanahnya bermasalah, siapa ibunya? Api. SP2-nya, maka SP2-nya dikuatin. Semoga tanahnya sembuh, si limpa. Anaknya siapa? Anaknya tanah? Logam. Berarti kalau dilimpa titiknya SP5. Bila mana kondisi limpa ekses, ada ciri-cirinya, nanti kita belajar, maka yang Anda lakukan ini. Jangan nusuk limpanya, jangan nusuk yang lain-lain, nusuk ini aja. Boleh nggak Pak ditambah pribadi? Boleh. Pribadi dengan logam. Pribadi dengan anak. Atau kalau untuk penguatan, ibu dengan pribadi boleh. Sampai sini, kita coba lagi ya. Jantung ini fu atau fu? Cang. Zang. Atau fu? Cang ya. Organ cang. Padat atau berongga? Padat. Oke. Unsurnya apa? Api. Api. HT5, HT8. Maka HT8 menjadi titik Pribadi. Ya. Pribadinya berarti HT8. Siapa ibunya? Kayu. HT9. Siapa anaknya? Tanah. HT7. Maka kalau ciri-ciri orang punya masalah dengan si pribadi itu, ya, si api itu, apakah dia lemah atau dia kuat, Anda hubungi dengan ibu atau anak.
Kalau dia kondisinya adalah lemah, maka kuatkan ibunya. Ya, orangnya nggak tidur-tidur, insomnia, bangun-bangun dalam kondisi tidur, ya, itu berarti dia ekses, ya. Kalau dia nggak bisa tidur-tidur, berarti dia ekses kan? Maka yang diambil kalau ekses harus dikurangin atau harus ditambah? Kurangin. Anaknya. Anaknya. Ya, karena dia ekses. Tanah hati 7 ya. Maka kita ambil anaknya untuk kita meredakan kebanyakan atau ekses tadi. Kita ambil HT7. Gue ini nggak tidur-tidur, kenapa ya? Lu pikiran kali, gini gitu coba. Iya, udah berapa lama? Wah, baru 3 tahun gitu kan. Wah, iya 3 tahun. Lamaan ya. Oh, udah 2 bulan ini ada pikiran kali. Mungkin kan bisa jadi kan penyebab penyakit dalam, ya kan, dari pikiran salah satunya, penyebab penyakit lain-lain dari pikiran, ya salah satunya. Maka bila mana dia demikian, nah, maka ambil titik HT7-nya untuk meredakan eksesnya, ya kan. Terus tadi ada titik yang mengindikasikan Qi kacau. Titik indikasi apa tuh? Jin Ying Su Jing He. Jin. Yang kacau, meridian Qi ya, kacau. He kayaknya deh. Udah ganti kali ya. He, Bu, ya, kita pakai he aja. Maka ambil titik he-nya. He-nya mana? HT berapa? HT3. Ambil titik HT3-nya untuk melancar, untuk aliran Qi yang tidak lancar. Menstabilkan. Ya, menstabilkan. Begitu ya. Kira-kira caranya begitu. Coba kita tes lagi. Usus kecil nih Chang atau Fu? Fu. Ya. Fu. Kalau Fu, katla atau lakat? Lakat. Berarti setiap Qin-nya pasti berunsur Api. logam. Usus kecil. Setiap titik Qin-nya berunsur Logam. Api. titik Qin Pak, Qin, Oh, iya. C-I-N-T-A, Kayu. cinta. Logam. Qinnya pasti logam, kan lakat Logam. tadi Pak. Iya, Logam, betul. Ya. air, kayu, api, tanah. Tanah. Ya. Nah, kalau dia, nah, aduh pusing kan? Sekarang usus kecil ini unsurnya apa? Api. Qing. SI5. Api, Qing, Si5 ya. Jadi sudah ada yang tahu bahwa usus kecil berunsur api, maka titik pribadinya adalah yang berunsur api juga, yaitu Qing atau Si5. Titik pribadi. Oke. Kemudian ibunya siapa? Yang sebelum aku, kata dia. Kayu. SU SI13. SI3. Si3. Kemudian anaknya siapa? Tanah. Tanah. Si8. SI8. Sekarang ginjal. Chang atau Fu? Chang. Kalau Chang, Fu ya. Ginjal Fu. Ya, Fu. Oke, Fu ya. Kalau Fu, Ini yang Fu. Bukannya ginjal Chang ya? Ginjal padat. Padat Chang itu. kan padat. Emang Ya, ada Chang. reganya. Chang. Chang ya. Kandung kemih, baru Fu. Ya, kandung kemih pasangannya. Kandung Ginjal kemih. Chang. Kalau Iya, Chang, baru Fu ya. katla atau lakat? Katla. Katla. Berarti setiap titik awal Qin itu berunsur Kayu. 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 Ginjal tadi unsurnya apa? Api. Air. Air kok api. Air. Bukan logam ya? Air. Air ya? Air. Ginjal tuh air. Air. Maka unsur air itu berarti siapa yang berunsur sama dengan unsur air, yaitu titik pribadi. KI10. KI 10, kidney 10 ya. Itu adalah titik
Titik pribadi. Titik pribadi adalah titik yang mempunyai unsur sama dengan unsur ginjal, yaitu air. Anaknya, ibunya siapa yang sebelum aku? Logam. Ibunya cing. KI 7 logam. Oke. Anaknya. Anaknya Kayu. KI 1 kayu. Baik. Kalau saya ciri-cirinya itu pinggang pegel. Mukanya pucet. Bibirnya juga pucet gitu-gitu deh. Ya. Keringetan mulu. Kebanyakan sih keluhannya ginjal pinggangnya sering pegal, ejakulasi dini, nggak punya anak. Nah, kira-kira kalau saya tenggarai ini ciri-ciri ginjalnya ekses atau defisien? Defisien. Efisien. Kalau defisien, maka caranya untuk terapinya dilemahkan atau dikuatkan. Dikuatkan. Dengan Baik, logam. KK17 ya. KKI 7. Baik, kalau dikuatkan berarti kita mengambil ibunya untuk dikuatkan. Ya. Ibunya Cing, KI 7 berunsur logam. Sebaliknya, maka kita mengambil titik. Sebaliknya, kita mengambil titik Kayu. KI 1 kayu. KI 1 kayu. Ya. Kalau dia ini ya. Mana dia ekses. Oke. Cukup puyeng. Cukup puyeng. Kandung empedu. Fu atau Cang? Fu. Fu. Ya. Unsurnya apa? Tanah. Teteng. Kayu. Kayu. Ya. Kayu. Maka bila mana cari titik pribadi yang berunsur sama, maka pribadinya adalah berunsur kayu, GB41. Maka ibunya adalah? Ibunya adalah Air. yang Air. Air. GB43. Anaknya adalah? Api. GB38. GB38. Oke, kayaknya udah hatam nih. Belum. Masih puyeng. Terakhir. Cang atau Fu? Cang. Cang. Unsurnya? Kayu. Maka titik cinnya berunsur? Kayu. Berarti titik pribadinya berunsur? Pribadi. Cin. Titik pribadinya berunsur? Kayu. LR1. Kayu. Cin. Cin. LR1. Kan pertanyaannya unsur. Nggak ada unsur cin kan, Bu? Iya, kayu. Ya. Maka titik pribadinya adalah? Cin. Kayu. LR1 ya. Anaknya adalah? Anaknya adalah air. LR2. Anaknya adalah? Api. Anaknya LR2. LR2. Ya, ibunya adalah? LR8. LR8 air. Gitu ya. Kalau saya kembali ke sini, Sanciao. Sanciao unsurnya apa? Api. Unsurnya api. Anaknya siapa? Tanah. Anaknya api? Tanah. Ibunya? Kayu. Air. Kayu. Air apa kayu? Air lah. Api. Ibunya? Kayu. Api ibunya kayu. Kayu. Anaknya? Tanah. Ya. Api, anaknya tanah. Ya. Ibunya adalah api. Ibunya pribadi adalah api, ibunya adalah kayu, dan anaknya adalah tanah.
Udah ya? Udah sip ya? Pak dosen, ini pernah kita pelajari ya waktu itu. Dulu ya? Ya, saya ada catatannya, maksudnya fotokopian. Kenapa fotokopiannya? Ada fotokopiannya pada waktu itu. Nanti kan dikasih filenya. Sudah ada maksudnya. 5 unsur. Udah ada kan? Ya, Belum punya. sudah waktu itu dikasih. Makanya saya Sudah ada. sudah ada. Sudah pernah ada. Ya. Nah, Materi yang ini belum, itu aja di share aja. oh iya, ntar dia pasti di-share. Pasti di-share Bapak Ibu. Ya. Kenapa Bu Ria? Iya, setiap ada ini. Kuliah pakai kipas kayaknya deh. Saya print. Oke, good. Ya. Nah, di sini nanti ya setelah Anda ingat mempelajari hal ini, maka next berikutnya Anda akan mempelajari mengenai fenomena organnya. Ya. Kalau tadi Anda sudah bisa, maka besok kita ketemu, kita akan mempelajari fenomena organnya. Tadi ciri-ciri yang sakitnya kayak gimana sih, gitu ya. Contohnya, ini terlihat? Terlihat. Terlihat ya. Contohnya seperti ini. Jantung fungsinya kelihatan? Kelihatan. Fisiologisnya sehat bagaimana? Patologisnya kayak gimana? Aliran darah tidak lancar, wajah tidak cerah, nadi lemah, tidak bertenaga, lidah pucat, berdebar-debar. Berarti kondisi jantungnya lemah. Kalau jantung lemah, berarti yang kita kuatkan siapa? Hati. Unsurnya Ibunya. apa unsur? Iya, ibunya unsurnya apa? Itu liver. Kayu. 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 Ya, unsur kayu. Siapa yang kita kuatin? Liver atau kandung empedu? Liver. Liver, karena sama-sama cang. Liver karena sama-sama cang. Gitu. Sen jantung turun, semangat turun, pikiran tumpul, nggak kerja, gampang lupa, debar-debar, banyak mimpi. Kalau tidur bangun-bangun, ngelindur. Itu berarti dalam kondisi defisien. Ya udah, kalau defisien dikuatin. Kuatin lagi. Kuatin siapa? Kuatin livernya. Selain daripada jantungnya kita kuatkan sebagai pribadinya, maka livernya juga kita kuatkan. Begitu Bapak Ibu? Baik, insya Allah. Oh, gagal ginjal berarti lemah itu ya, Pak dosen ya? Kalau Iya. gagal ginjal, berarti ginjalnya C-nya lemah gitu ya? Iya. Yang C. Liver dan ginjal. Yang C. Kalau yang C, ginjal berarti yang kena kemudian? Limpa. Limpa. Yang C limpa, nanti badannya kurus, mengecil. Ya, badannya dingin badannya tuh. Ya, badannya pertama bisa mengecil. Gampang tuh, Pak. capek, gagal paham. Itu Ya. pasti. Kulitnya bercak-bercak hitam gitu ya. Iya. Baik, itu yang saya share hari ini. Silakan Pak Asep. Ya, baik. Bapak dan Ibu, tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Fitri cukup jelas, dan sekarang kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan. Bisa Bapak Ibu juga selain angkat tangan, bisa lewat chat yang telah saya siapkan di perangkat Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Pak atau Ibu, siapa dulu? Nanti ada hadiahnya. Pak Rudi, mengawali.
Pada ngantuk berarti Pak. Mau siap-siap bawaannya sahur aja. Mikirin ini. Mikirin Pak dosen. masakan. Iya. Lebaran. Ya Allah Pak Kekenyangan, dosen, Pak. aku kok bebel banget ya. Maksudnya belum begitu mudeng beneran dah. No what, Anda bisa nanti bisa telepon saya atau WA saya kalau misalnya ada yang Anda nggak ngerti. Ini dasar banget ya. Kalau ini Anda nggak ngerti, insya Allah akan Iya. repot nanti ke depannya. Iya itu dia. Kayaknya harus belajar dari awal. Nggak usah dari awal, kelamaan. Nggak apa-apa, atuh kan Harus banyak murojaah. diskusi. Murojaah. Iya, betul. Aduh, ya Hanya Allah. butuh diulang-ulang. Nah, Iya, itu. murojaah. Bu Ria tadi udah punya gimana Bu Ria? Udah paham ya? Sama Pak, belum. Agak masih bingung. Oke, Bu Ria boleh tanya dong kalau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Dewi. Iya Pak, Telepon. ini aja sih Pak, saya minta sarannya Bapak. Kan untuk materi aku untuk ini baru saya awal ya Pak ya, baru mempelajari seperti itu. Yeah. Mungkin ada saran atau bagaimana mungkin cara untuk belajar yang kira-kira lebih memudahkan atau seperti apa yang kira-kira membantu saya sebagai terapis holistik gitu ya, karena emang mau nggak mau saya emang butuh belajar seperti itu. Yeah. Nah, kalau untuk titik dan sebagainya mungkin saya beberapa tahu, cuma untuk pemahaman yang tadi yang awal basic dasar ini ya tahu, cuma secara mendetail mungkin belum begitu ini ya menyeluruh seperti itu Pak. Mungkin ada tipsnya atau mungkin seperti apa atau perlu belajar bareng mungkin bareng teman atau gimana gitu Pak mungkin. Makasih Pak. Panjenengan terapinya backgroundnya apa? Maksud saya sendiri. Saya dari kesehatan Pak, dulu sekolah di Poltekkes Kemenkes gitu. Nakes ya? Iya. Dokter atau perawat atau bidan? Saya ke sanitarian, jadi sanitarian itu sanitarian, memang iya ya. Baik, oke. Yang pertama sebenarnya prinsip belajarnya sama Bu dengan waktu kita belajar waktu kecil ya. Kalau nggak diulang, ini hampir dipastikan Anda nggak bisa. Karena tadi ini saya cerita, ya kan. Siapa ininya, siapa itunya, itu adalah hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Cuman ditambahi bumbu berhubungan dengan kasus-kasus sedikit, indikasi-indikasi yang berhubungan dengan kasus, gitu ya. Hanya itu. Nah, yang paling penting dalam mempelajari hal ini adalah kita harus mengulang dan kemudian timbul sempat pertanyaan, ini benar apa enggak ya gitu. Nah itu yang ciri-ciri belajar tuh, gitu ya. Ini benar nggak kata Pak Fitri mana begini ya, terbalik apa enggak ya kadang-kadang gitu. Nah jadi kalau misalnya Anda sudah sampai dengan ini, Anda sudah bisa mulai aplikasikan asal Anda tahu indikasi-indikasi yang tadi. Selain daripada mengulang, di print kah tadi kayak Bu Ria, kemudian udah dimulai. Titik akupuntur itu bisa di-trigger dengan macam cara, bukan hanya ditusuk. Dengan Anda tekan, Anda pijat, Anda tusuk, Anda moksa. Prinsipnya titiknya itu. Tinggal kalau misalnya Anda background-nya sebagai seorang pemijat, ya berarti kalau pemijat sifatnya kalau untuk kasus ekses, wah ini harus dikencengin misalnya gitu ya. Sedangkan kalau kasus deficient harus dilembutin cara mijatnya gitu. Tergantung backgroundnya apa. Mungkin tadi saya tanyakan backgroundnya. Nah kalau misalnya Anda nakes, sanitarian, saya nggak tahu ya apakah Anda boleh melakukan penusukan ya. Nah Anda tinggal kalau misalnya Anda eligible untuk menusuk ya boleh menusuk.
mempunyai license untuk menusuk, silakan ditusuk. Titik yang tadi kita bicarakan itu mulai dengan cara lihat kondisi kasusnya, samakan dengan kondisinya yang mana, ambil titiknya. Kalau sudah paham langsung dipakai. Karena bagaimana cara pola berpikir TCM ini yang sedikit berbeda. Maaf, ini yang sangat berbeda. Kayak tadi kan kita nggak akan ketemu tuh bicara soalan 5 unsur, katlalakat, hubungan menghidupi, menindas, menghina, membatasi gitu ya. Nggak ketemu. Kalau itu nggak ngerti, nah mulai kesananya tuh susah. Kecuali Anda ulang. Tapi saya yakin kok kalau misalnya Anda ngikutin kelas ini, Anda akan bisa ikut mulai cara pikirnya harus ikut gitu ya. Misalnya ada nakes seperti dokter atau perawat gitu yang berbeda, ya ditaruh dulu topi perawat atau dokternya. Kita bicara soal bagaimana TCM bekerja gitu. Tapi saya yakin Ibu kalau diulang, kemudian Ibu praktekin langsung, insya Allah bisa. Gitu ya Bu Dewi ya. Iya Pak, makasih banyak masukannya. Makasih. Yang lain? Kalau menurut saya nih pelajaran dengan Pak Fitri ini paling mudah untuk difahami bahkan oleh yang paling awam maupun pertama belajar. Ini betul-betul. Saya karena sudah mengikuti beberapa ya, jadi saya bukan untuk ini ya. Prinsipnya adalah kita itu mau mengulang aja, mau mengulang, nanti akan tahu sendiri. Awalnya semua seperti ini, mesti bingung lihat seperti ini. Menghafal ini. Tapi nanti diulang-ulang, insya Allah udah hafal sendiri. Mbak Dewi tinggal main ke selatan nanti Mbak Dewi. Nah, itu ada Pak Oh Juna. iya Pak, nanti diinfo aja kelasnya Pak kalau ada nanti di Jogja. Pak Fitri, Ya Bu. ini kan tadi kata Pak Fitri kan kita belajar tentang organ Zangpo itu berkaitan dengan 12 meridian yang tadi ya. Meridian umum yang ketiga, meridian yang tangan, terus apa tadi? 3 meridian yang kaki gitu ya. Iya. Atas bawah gitu ya. Ya. Itu cara ngapalnya kumaha. Nah, di awal kan sudah ada, pertama kan kita harus tahu urutan. Yang nomor 1 itu adalah LU atau lung atau paru-paru. Paru. Maka LU pasangannya LI, ST, SP, HT, SI. Habis itu BL, KI, PC, TE, GBLR. 12. Maka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 sudah ada. Ya kan? Itu yang pertama. Nah, tadi pertanyaan Ibu gimana cara menghafalnya gitu ya. Iya. Kalau tadi udah ada 12 tadi. Nah, dari 12 itu dikategorikan menjadi masing-masing unsur. Kan kita harus berpasangan. Cang sama Pu berpasangan. Iya. Cangnya paru-paru nomor 1, Pu-nya usus besar. Ini adalah logam. Yang gambar yang nomor 1 tadi Bu, yang acak-acakan itu tuh tadi. Nah itu apa namanya, unsur logam. Habis logam, terus pindah ke, ayo habis LU, LI terus pindah ke ST. Pindah ke tanah. Logam, tanah, api, air, api gitu ya. Dan mundurnya gitu, LU, LI itu adalah logam. Terus dia mundur ke tanah, LU, LI, ST, SP, itu tanah. Habis ST, habis ST, SP, HT, SI. HT adalah
api unsurnya. Api. Jadi 12 ini logam, tanah, api, air, api, kayu. Ulang. Logam. Logam, LULI. LULI logam. STSP. STSP. Ini berarti tanah. Tanah. HTSI air. HTSI air. BLKI. BLKI. Kayu. HTSI api. Api. BLKI air. PCTE api. PCTE api. GBLR kayu. GBLR kayu. Oh iya. Halamannya yang. GBL. Berarti dari bawah ke atas ya tadi ya itu hitungannya ya? Yes, yang ini. Iya. Ya. Logam, ini logam, tanah, api, air, api, kayu. Yes. LULI, STSP, HTSI, BLKI, PCTE, GBLR. Wow. Oke. Betul-betul dihafal. Harus kalau itu supaya tahu jalannya. Iya. Jazakallah khair, Pak. Wah iya. Mangga Pak Asep. Silakan Bapak Ibu. Kalau yang bertanya selanjutnya. Waktunya kan masih ada lumayan lah. Ya Bu, silakan Bu. Biasanya ibu-ibu yang apa namanya? Banyak Bu Adriati, ayo Bu Adriati. Nah. Udah ngerti mainnya ya? Enggak, ada kok nyimak. Yang tidak paham kan bisa ditanyakan Ibu. Maaf Pak, kalau untuk akupuntur ini penerapannya juga sama dengan YNSA itu Pak. Akupuntur yang metode YNSA atau apa ya kalau nggak salah ya. Trigger point juga gitu. Yes point, titik yes point apa trigger point? YNSA berbeda. YNSA adalah Yamamoto New Scalp Acupuncture, itu hanya bermain di kepala. Oh. Berbeda. Oh, ya. Kalau trigger point masih mirip, tetapi trigger point tidak seperti ini. Ya makanya. Pak Fitri, kemarin itu mama saya kan memang sakit yang jatuh itu ya, yang agak stroke itu. Saya hanya tusuk di bagian yang mama saya bilang, Neng sakit sebelah sini. Ya udah tusuk aja situ. Jadi saya cuma asal tusuk dan ya kata mama saya udah enakan kok sekarang gitu. Itu yes point. Yes point. Yes point. AC point gimana? Yes point, ASE point, life point is sarwa. Sama aja itu. Itu nama. Sami. Sami. Sami mawon, sarwanya. YNSA sama berarti ya Pak? Kalau YNSA berbeda. YNSA memang pakai life point, ya, tetapi kalau konteksnya adalah seperti meridian yang tadi, tidak. Tapi memang YNSA mencari titik nyerinya. Kalau Ibu Dewi udah belajar YNSA? Belum Pak, cuma ini saya dapat informasi aja dari teman seperti itu, cuma lihat penjelasannya aja gitu. YNSA hanya bermain di kepala. Pak Fitri, penusukan itu ketika kita yakin bahwa itu memang
penusukan yang benar gitu ya, itu bisa mengurangi rasa sakit juga ya? Artinya proses penyembuhannya ada di situ ya? Iya, jadi pertanyaannya sebetulnya ini harus sama-sama ditelaah dengan baik ya, bahwa Iya. dalam akupuntur ini kita belajar soal qi, Iya, ya, energi. qi Iya. ya, di mana ada beberapa orang yang miring menyatakan belajar qi itu adalah haram gitu ya. Ini kita belajar qi di sini adalah semua dalam tubuh kita ini pasti mengandung qi, ya, mengandung energi, ya. Nah, qi ini ada yang karena dia bergerak ke atas, ke bawah, kanan, kiri, depan, belakang, bila mana terjadi hambatan, maka dia akan ada keluhan. Maka dikatakan tadi kalau Bu Wiwi bilang sakitnya di sini, Neng. Dicari titiknya pas ditusuk, maka hambatannya rilis. Masya Allah, Maka ya. badannya enak. Iya. Makanya di dalam pelajaran pertama tadi kemarin, bukan pelajaran pertama ya, pelajaran kemarin itu kita belajar soal meridian, itulah jalanan qi dan xie-nya. Oh iya. Nah, kalau jalanannya ada yang mampet tadi, maka ditusuk di meridian tersebut, ya, maka dia akan memberikan efek perbaikan, keseimbangan, menyeimbangkan. Kalau dia mampet, maka akan diriliskan. Bila dia panas, didinginkan. Bisa dia dingin, dihangatkan. Agak ke kanan, dikirikan. Lalu ke kiri, ke kanan kan. Prinsipnya keseimbangan. Gitu. Ada nggak, Pak dosen, cara kita untuk memeriksa klien itu, ada caranya nggak? Seperti apa caranya? Nanti kita akan belajar soal diagnosa. Oh gitu. Iya. Nah, tadi yang Bu Wiwi bilang soalan qi ini, ada statement bahwa di dalam TCM itu ada statement dikatakan pikiran sampai, qi sampai. Oh. Maka pada saat melakukan terapi nanti, Anda harus berpikir apa kasus yang Anda tusuk ini gitu loh. Baik. Gitu. Kasusnya misalnya kasus A, kemudian Anda menusuk di meridian A, dengan intuisi Anda berpikir ke sana, maka qi-nya insya Allah sampai. Wow. Ya. Iya. Pak Maka tuh, raise hand. Ya, izin dosen. Silakan Pak. Wah, ini kita baru berjumpa beberapa waktu lalu ya Pak. Ya, insya Allah. Udah. Iya, mau nanya ini Pak dosen, apa masalah meridian sama fenomena organ ini sama nggak ya? Kalau meridian kan kita bicara jalur ya. Jadi di jalur tersebut itu kan bisa diobati intinya kan gitu ya. Kalau ini kan mengobati antara ibu dan anak gitu. Sama nggak konsepnya gitu? Baik. Berbeda sedikit Pak. Jadi gini, pada saat kita bicara ibu anak, itu kita bicara soal organ. Kalau kita bicara soalan Qin Ying Su Qing He, ya, itu bisa dibantu, bisa juga membantu kasus-kasus yang meridian. Kasus-kasus yang masih berada di meridian adalah kasus-kasus baru. Kasus-kasus baru berarti masih prosesnya, kalau Anda masih ingat itu penyakit masuk misalnya lewat pori-pori tubuh, ya. Jadi pori-pori tubuh itu masuk kemudian ke meridian. Dari meridian kemudian dia masuk kepada organ yang bersangkutan. Bila mana dia masuk ke dalam, anginnya masuk menyerang organ, menyerang meridian liver, maka akan ada serangan. Bila dibiarkan, tidak diobati atau tidak diperbaiki, maka serangan angin itu akan masuk dari kulit, kemudian masuk ke meridian, dari meridian masuk kepada
organ. Bila mana masuk pada organ, berarti si liver itu ada anginnya. Nah, kalau misalnya masih di atas, masih di meridian, ya, itu konsepnya berbeda dengan tadi kalau kita menggunakan ibu anak. Kalau di meridian, kalau penyakitnya baru, dia belum masuk ke dalam organ, ciri-cirinya waktunya belum sampai, ada yang bilang belum sampai 5 hari, ada yang sudah bilang 3 hari sudah berada di organ, tapi kalau 3 hari saya masih menganut berada pada meridian. Tapi kalau sudah lebih daripada 5 hari, itu biasanya sudah masuk ke organ. Nah, bila mana di organ tersebut, ya, Bapak punya masalah, nanti bisa menggunakan titik hubungan ibu anak. Ya, kalau misalnya di meridian, maka biasa kita menggunakan Jin Yung Su Ching He tadi. Arusnya dikuatin gitu ya. Indikasinya. Apakah bisa membantu organnya? Bisa. Tapi lebih banyak menggunakan prinsip Jin Yung Su Ching He untuk kasus meridian. Oh ya, berarti intinya kalau meridian hanya kasus-kasus baru ya. Kalau yang lama kita pakai fenomena organ ya. Ya. Ah ya, makasih dosen. Ada yang sedikit berbeda, Pak. Kalau misalnya orang berada kasusnya di kulit, korengan, itu mah nggak akan masuk ke organ. Jadi dia tetap berada di luar, walaupun dia sudah lama. Oke, jadi Oh iya, Mas. diobatin tetap. Kalau tangannya patah, ya pasti tangan tetap yang diobatin nih. Walaupun di sini banyak meridiannya. Gitu ya, Pak? Ya, makasih dosen. Makasih. Kalau korengan itu kenanya organ paru nggak, Pak dosen? Kalau orang jatuh kena organ paru nggak? Oh iya. Jadi kalau korengan organ apa? Kenapa jatuh, kejedot, kegigit, kepatok? Contoh sakit skabies tuh, dia kan bintik-bintik tuh berair gitu ya, seperti kayak gitulah. Skabies itu penyakit apa sih? Penyakit kulit. Kadang-kadang dari penularan itu kan. Nah. Dari air ya. Tubuhnya yang enggak kuat. Nah, itu dia. Tempat yang kotor. Macam-macam. Lihat sebabnya dulu. Bagaimana? Katanya makanya saya bilang kalau jatuh, borokan, apa iya dia kasusnya? Parunya. Tapi kalau misalnya dia jerawatan. Nah. Nggak kelar-kelar, mukanya berminyak terus. Beradakan, nggak halus. Nah, itu baru bisa mungkin. Selain daripada makanan, ya kita urus organnya. Siapa yang bertanggung jawab dengan kulit? Nah itu. Kalau jerawatan terus, katanya makan ayam potong terus, Pak. Ya bisa aja, mungkin itu kan bagi seseorang mempunyai pengaruh. Tapi tidak pengaruh bagi orang lain juga. Katanya saya juga makan ayam potong, nggak apa-apa tuh. Pak Miskandar. Tergantung golongan darah. Ya, iya. Dosen, mau tanya dosen. Penusukan itu kan ada yang miring 30 derajat. Ada yang 30 derajat, ada 45 derajat, sama 90 derajat. Itu fungsinya apa ya? Maksudnya penusukan itu fungsinya untuk apa aja? Kok ada beda gitu? Itu dosen mau tanya itu aja. Terima kasih. Yang pertama, penusukan itu dilandasi oleh landasan yang akan ditusuk. Misalnya kalau dia menyeser tulang atau rendah, ya pasti dia nggak mungkin tegak lurus. Ya, itu pertama. Yang kedua, mekanisme penusukan itu juga tergantung daripada landasan, yaitu di bawahnya daripada tempat menusuk itu, dekat nggak dengan organ. Ya, misalnya organnya berada, kita menusuk di bagian dekat paru-paru gitu ya. Nah, itu nggak bisa kita menusuknya tegak lurus mengarah paru-paru. Gitu. Maka itu akan cenderung bisa terkena paru-paru. Itu yang pertama ya.
Yang kedua adalah mengenai letak titik tersebut. Ya, titik itu merupakan area. Ya. Nah, kemudian jadi kita bisa menusuk dengan arah yang searah dengan meridian atau yang terbalik dengan arah meridian, atau kita tegak lurus di titik tersebut. Nah, untuk titik yang dikatakan penguatan, ini masuk bab yang lainnya ya sebenarnya. Pada penguatan, penusukan itu selalu mengarah searah dengan aliran meridian. Jadi kalau tadi dikuatin ibunya, gimana cara nguatinnya? Maka ditusuk searah meridian. Kalau untuk dilemahkan, maka ditusuk berlawanan arah dengan meridian. Meridian itu kan ada angka-angkanya 1, 2, 3, LU1, LU2, sampai LU11 gitu kan. Maka bila mana menusuk LU9 mengarah ke LU10, berarti dia melakukan penguatan. Bila LU9 ditusuk mengarah ke LU8, maka dia terjadi sedasi. Maka itu gunanya salah satunya teknik penusukan. Nanti itu di bab berikutnya. Oblik atau perpendik itu tergantung daripada landasan atau tempat kita menusuk tadi. Karena biasanya pendek atau ada organ di bawahnya yang mempunyai resiko terkena tusukan. Karena kalau seperti paru-paru bisa kolaps ya, terkena tusukan kempes deh. Dosen mau tanya lagi. Okay. Kalau kita kan ada yang dikocok atau diputer, itu berapa kali dan pengocokannya juga berapa kali? Baiknya atau penguatan atau pelemahan itu dong. Ya, itu di bab yang berikutnya nanti Pak. Itu kalau penguatan begini, kalau pelemahan begini, kalau ngocoknya itu prinsipnya adalah kalau misalnya melakukan trigger tidak terlalu kuat, maka dia penguatan. Tapi bila di trigger terlalu kuat, maka dia terjadi pelemahan. Jumlahnya tidak ada yang dipatokin. Jelas kalau misalnya Anda trigger dikocok 5 kali dengan dikocok 20 kali, itu hampir dipastikannya 20 kali pasti melakukan sedatif, teknik sedatif. Terima kasih dosen. Oke, nanti ya di bab berikutnya Pak Miskandar ya. Ya, terima kasih dosen. Oke, sami-sami. Enggak, Pak Asep. Bila sudah cukup, silakan ditutup aja karena saya khawatir teman-teman udah pada ngantuk nanti sahurnya yang masalah. Ya, baik Bapak dan Ibu. Ini Bu Miss Kanlang masih Pak tanya atau Pak ya. Udah tadi. Udah ya. Oh iya, baik Bapak dan Ibu. Sepertinya kita jam juga udah menunjukkan jam 22:17. Pertemuan pada malam hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fitri Perdana yang sudah menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dosen pada malam hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Walaupun nanti ada Bapak dan Ibu yang masih kurang mau bertanya selanjutnya, bisa nanti melalui grup yang sudah disediakan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selepas kegiatan ini bisa beristirahat dan nanti persiapan untuk sahur di masing-masing. Bapak dan Ibu, sebagai pembawa acara mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada perkataan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan marilah kita tutup materi pada malam hari ini
dengan baca hamdalah, dan mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa kembali dalam waktu serta gelombang yang sama. Bapak dan Ibu, kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi bisabilil haq astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak Fri, sama-sama. Semoga ilmunya berkah. Amin. Izin live. Iya. Teman-teman, izin live. Pak Fitri, mohon itu materinya di-share Pak ya Pak ya. Terima kasih Pak. Siap, makasih Pak. Pak Asep, makasih Pak Asep. Sama Bu, selamat beristirahat. Ya, selamat beristirahat juga Pak Asep. Sehat-sehat semuanya ya Pak Asep. Amin. Pak Rudi sudah ngopi, Pak Rudi? Wah, Pak Asep Ngopi dulu Bu. pamer ngopi nih. Aduh. Pak Asep biar seger dia. Ya, segar Bu. Makan